Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasma dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Dengan NIM 20203870230008 akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai materi penyebab korupsi dan dampaknya. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat kesempatan. Tak lupa sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Penyebab korupsi dan dampaknya. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, pengertian korupsi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korupsi menurut faktor internal disebabkan dari adanya sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah tercukupi dengan apa yang diperolehnya, serta gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perilaku korupsi. Faktor internal ini diantaranya adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Kesemua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh karena antara satu faktor dengan yang lainnya bisa saling tarik-menarik, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi agar segala bentuk kerugian yang telah disebabkan dapat dituntut dan diminta ganti ruginya. Yang terakhir adalah dampak adanya perilaku korupsi. Korupsi berdampak buruk bagi suatu negara, baik itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Namun begitu, dalam negara yang maju, resiko terjadinya korupsi sangatlah kecil, karena orang-orang yang hidup di negara maju mempunyai pandangan yang cukup kritis, serta teknologi yang maju untuk mencegah tindakan korupsi. Selain itu, di negara maju kesejahteraan individu senantiasa terjamin yang akan menghindarkan individu tersebut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk seperti halnya korupsi. Hal ini tentunya sangat berbeda bagi negara yang sedang berkembang. Dampak dengan adanya korupsi di negara yang sedang berkembang adalah menghalangi perekonomian untuk rakyat, sehingga rakyat akan semakin sengsara. Selain itu, berdampak pada harga barang dan jasa di suatu negara. Banyak penguasa besar yang menyuap para petinggi pemerintahan agar para pengusaha bisa mempermainkan harga dengan seenaknya sendiri. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kebutuhan rakyat kecil yang semakin tidak berdaya. Selain itu, korupsi berdampak pada infrastruktur negara yang rusak. Rusaknya infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya karena tindakan pidana korupsi. Korupsi juga berdampak pada ekonomi dan sosial kemiskinan. Dampak korupsi terhadap ekonomi.
Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya yang tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi. Akibatnya, besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Itulah tadi sedikit pemaparan pemahaman saya mengenai penyebab korupsi dan dampaknya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.